pindahlah Ahmad bin Isa al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad, bin Syihab, bin Yahya, bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi, bin Yahya, Habib Rizik, bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir, As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa Allah kasih banyak pada Nabi Muhammad derita-derita dalam hidupnya? Adalah karena Allah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Karena semua deritamu teman-teman pernah dirasakan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Jika kamu menderita karena kehilangan, karena kemiskinan, karena pembulian, dihina, dicaci, dimaki orang siapapun misalnya gitu, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu menderita karena sakit, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Apapun saja dari derita kita, Nabi Muhammad pernah mengalaminya. Seolah-olah Nabi Muhammad selalu bisa berkata kepada kita, aku pernah merasakannya. Tenangkanlah dirimu, aku pernah merasakannya, aku tahu rasanya. Tenangkanlah dirimu, wahai umatku, aku akan selalu ada untukmu. Kita akan selalu bersama. Manusia tidak akan pernah bersyukur kalau matanya terlalu lama melihat nikmat orang lain. Tapi ketika dia melihat kelebihan yang diberikan Allah pada dirinya, lidahnya akan berkata alhamdulillah. Hatinya akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Laisal ghina, orang yang kaya bukanlah banyak harta benda. Wa innamal ghina ghina nafs, orang yang kaya, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Ketika kita hidup di dunia ini, fahamilah bahwa yang kita genggam cuma titipan. Maka dunia cukup letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau dunia diletakinnya di hati, dicabut sama Allah, diambil dunia tersebut, nggak terima kita. Menyalahi Allah, mendikte Allah, gara-gara apa? Dunianya diambil sama Allah. Tapi kalau dunia cuman kita genggam di tangan, punya suami baik, punya anak lucu, punya harta banyak, suaminya wafat, anaknya wafat, hartanya diambil sama Allah, nangis boleh, tapi menyalahi Allah tidak boleh. Kenapa? Karena dia cuman genggam dunia di tangannya. Anak, suami, harta, titipan yang kapan saja Allah ambil, maka penting untuk tidak sombong dengan yang kita miliki. Ya Bu ya, ini luar biasa. Jadi tidak ada semua yang kekal yang kita miliki, tidak ada. Tidak ada, nanti bakal diambil sama Allah kapanpun itu. Jangan cemas terhadap kehidupan, langkah, rezeki, pertemuan, maut, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ragu? Kenapa kita khawatir? Allah Maha Besar. Kita angkat kedua tangan kita dan kita berkata Allahu Akbar. Tak cukup hanya sekali, kita ulang lagi. Allahu Akbar kabira. Kenapa kita ragu? Kita sudah serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Duduk sejenak. Sudah berapa lama aku hidup ini? Kalau aku mati nanti apa yang akan aku bawa menghadap Allah? Kawan-kawanku ini hanya teman tertawa. Setelah itu mereka pun akan pergi meninggalkan aku. Aku akan sendirian di liang lahat. Pernah ku pakai keningku ini untuk bersujud.
Pernah ku pakai hartaku ini untuk bersedekah. Bangun di tengah malam itu menguatkan jiwa kita. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan mengirimkan kepadamu kalimat yang berat. Kau akan menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab. Kau akan menghadapi musuh-musuh orang munafik. Bagaimana menguatkannya? Aqimis shalah, tegakkan sholat. Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain, sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang, tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana mungkin ada seorang wanita yang sangat baik akhirnya harus bersama dengan orang yang sangat jahat. Semua takdir Allah adalah baik, teman-teman semua. Kalau bukan Asiyah yang menjadi istri Fir'aun, tidak pernah ada seorang ibu yang merawat Musa alaihissalam. Bukankah bayi Musa alaihissalam dirawat oleh Siti Asiyah? Lewat Siti Asiyah, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kesempatan untuk tinggal di dalam istana. Dengan begitu, Nabi Musa alaihissalam mengenal Fir'aun dengan begitu dekat dan menjadi lebih mudah untuk mendakwahi Fir'aun dan bala tentaranya karena sudah mengetahui keadaan tempat dakwahnya itu. Teman-teman sekalian, kadang-kadang dalam kehidupan kita merasa kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Ketahuilah semua yang Allah berikan kepada kita ada hikmahnya. Dalam surah Al-Baqarah 216 dijelaskan, boleh jadi apa yang kita tidak suka itulah yang paling baik untuk kita. Boleh jadi apa yang kita suka belum tentu baik untuk kita. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Orang yang mengantuk dengar ceramah itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya tak mungkin dia digoda setan, karena bulan puasa ini setan diikat kan. Hadisnya sahih itu. Tak percaya tanya sama anak-anak santri kita yang pakai sorban. Kenapa mereka bersorban? Karena bersorban itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka pakai jubah? Karena jubah itu sunnah Nabi. Yang bisa ikut, ikut. Yang tak mengikut, jangan mengejek. Kenapa orang bersorban berjenggot? Karena jenggot itu sunnah Nabi. Ustaz, kenapa tak berjenggot? Belum tumbuh. Jangan berkelahi gara-gara masalah ini. Yang pakai sorban sunnah. Ustaz Somad tak pakai sorban. Itu kalau bersorban begitu, itu dalam kepalanya itu 30 juz. Itu anak tahfiz. Kalau begini bentuknya, ini juz 30. Jangan salahkan, jangan diejek. Kalau mengejek sunnah Nabi itu dikhawatirkan hatinya tertutup, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tapi Ustaz Somad ada kami tengok bersorban, adalah. Cobalah buka handphone kalian. Tulis situ. Tulis saja di Google tuh UAS sorban. Nanti nampak aku bersorban. Bentar ya, habis pula paketnya. UAS sorban. Enter. Hah, nampak? Nampak? Ada bersorban. Saya kalau di rumah pakai sorban.
Pakai sorban sholat, Allahu Akbar. Bersorban sholat sunnah, berjubah sunnah. Kenapa Ustaz tak bersorban di sini? Sedangkan berkepiah aja berkeringat kepala. Tapi mereka anak-anak yang luar biasa. Siapa yang khawatir dengan masa depan? Anak muda kita sudah hancur, kena LGBT, kena narkoba, kena zina, kena internet, kena drakor, kena K-pop. Tidak, dengan Deli Serdang masih ada pewaris para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jangan berkelahi masalah-masalah khilafiyah ini. Kau aku tengok sejak berjenggot sholat ini macam kambing ku tengok. Kau pikir dia tak punya mulut untuk membalas? Aku berjenggot kambing, kau tak berjenggot anjing. Baru kau tahu. Kau pikir kau aja yang bermulut, kau pikir kau aja yang bisa kasar. Jaga persaudaraan kita. Yang penting menutup kepala, pakai sorban, pakai peci, pakai lobe, pakai belangkon, pakai tanjak. Yang tak menutup kepala pun tak apa-apa, tapi dengan menutup kepala sunnah. Yang pakai celana panjang bagus, yang pakai sarung bagus, yang pakai jubah bagus. Yang bercelana panjang sama berjubah sama bersarung jangan kelahi. Kalau kalian berkelahi, yang berkolor ketawa. Paham? Apalagi masalah khilafiyah, jangan diungkit, jangan dibangkit. Kalau mau buat kajian, menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Maliki, minta kepada guru saya Al-Mukarram Ustadz Amir Panatagama, Ketua Majelis Ulama Indonesia di Serdang, mintakan kajian fikih. Beliau fikih 4 mazhab khatam, karena digontor kitab mereka Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, di karya Imam Ibnu Rus. 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ini dalilnya, ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini ijma'nya, ini qiyasnya, ini illatnya, ini hujjahnya. Khatam bagi mereka itu. Ini gara-gara telunjuk aja sampai berkelahi. Kok kenapa tak ke masjid? Aku Pak Ustadz nggak bisa ke masjid, pusing kepalaku menengok telunjuk kawanku itu. Apa kau tengok? Siapa nyuruh kau nengok telunjuk dia? Mata kita menengok telunjuk kita, begitu bunyi hadisnya. Mata itu menengok tempat sujud, tapi waktu tasyahud mata menengok telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Apa tunjuk dia? Kalau tunjuk dia kau tengok tergoda kau untuk menangkapnya tuh. Tak ada dalil. Kalau terganggu betul pejamkan mata. Sekarang memang zaman ini zaman edan. Kadang di masjid-masjid ini lebih bagus kita memejamkan mata daripada membukakan mata. Saya pengalaman pribadi sholat di masjid pinggir jalan musafir. Allahu Akbar tuh mata. Pas dibukakan tengok depan, tertulis baju kaos, hidup susah, jangan bikin susah. Apa tak gitu? Makanya dianjurkan ke masjid tidak pakai baju bertulis-tulis. Tengok bajunya polos-polos, tapi yang bertulis pun jangan salahkan. Kok kenapa bertulis-tulis ini? Datang ke Masjid Agung pakai baju bertulis. Sementara itulah sholat dia pertama, baru aja taubat sore tadi. Kau kenapa pakai baju bertulis-tulis, pakai baju kaos, datang ke masjid? Kau pikir dia tak bisa mengamuk? Selama ini aku mabuk, kau kemana aja? Selama ini aku sakau muncung, kau diam. Sekarang aku sholat sekali pakai baju ini ribut kau. Ini untuk kau. Orang udah mau ke masjid itu udah alhamdulillah, astaghfirullah, rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Masya Allah kecerdasan Ustaz Abdul Somad. Bagaimana kalau saya ditembaknya nanti dia? Oh, akhirnya saya masuk ke dalam, dia tanya,
Anda mau jadi dosen? Iya Pak, sudah lama ngajar, baru 2 bulan. 2 bulan mau jadi dosen? Dia jatuhkan mental kita, tapi saya tak jatuh. Dosen apa? Dosen hadis Pak. Hadis itu apa? Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'tsatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya diam, dia pun diam. Suasana sepi. Mata saya menerawang ke atas. Dia enggak nanya. Kalau kan dia nanya, kan ketahuan dia enggak tahu. Berapa pembagian hadis? Kalau hadis itu menurut periwayatnya Pak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau periwayatnya banyak namanya mutawatir. Kalau periwayatnya 1 orang namanya gharib. Kalau 2 orang namanya aziz. Kalau 3 orang namanya masyhur. Kalau dilihat dari sampainya sanad, kalau sanadnya sampai ke Nabi namanya marfu, sampai ke sahabat namanya mauquf, sampai ke tabi'in namanya maqtu. Kalau hadis itu dilihat dari kualitasnya ada 4 Pak. Kalau hadisnya tinggi namanya sahih, di bawah sahih namanya hasan, di bawah hasan namanya dhaif, di bawah dhaif namanya maudhu. Dah. Apa itu hadis mutawatir? Marahu jam'un an jam'in yastahibu tawaddu'u fa'al kalam. Yalah, keluarlah. Manusia ini pelupa. Manusia diambil dari kata nasya, lupa. Makhluk yang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan itu namanya tausiyah. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam hak kebenaran, saling menasihati dalam sabar kesabaran. Kalau ada tetangga, kawan sekantor, sahabat mengatakan kepada kita, kapan kau sholat? Dia bukan orang yang resek, dia bukan orang yang intervensi privasi pribadi, dia sedang menjalankan agamanya. Hari ini cara pandang manusia berbeda. Ini urusan saya, urus saja surgamu, biar ku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Begitu lantangnya manusia-manusia sombong. Bukan ajaran Islam. Islam bukan sekedar sholat, Islam bukan sekedar puasa, Islam bukan sekedar haji dan umrah. Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Tak habis-habis kertas nih, ku tengok. Asar jam 15.05. Asar jam pokoknya asar lah nanti. Pas bapak ibu sholat asar, jangan balik dulu sholat asar. Pas kalian sholat asar, itulah saya pulang. Ustaz Samad kok tak sholat? Saya sudah sholat jamak takdim. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari masih bisa. Besok saya pulang ke Pekanbaru. Tapi kita tak pernah berpisah. Kenapa? Karena kita senantiasa bersama dalam doa. So sweet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya mengajak seorang gadis serius ini? Sebentar. Macam paham aja kalian. Ada anak kecil ke masjid, inilah kebanggaan kita. Ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak-anak, itu anak. Oh, oma-oma, mohon maaf. Ada anak kecil. Inilah yang akan melanjutkan perjuangan masjid kita ini ke depan. Kalau ada anak-anak kecil ke masjid, itu insya Allah selamat masjid kita ke depan. Tapi kalau udah tak ada lagi anak-anak di masjid, apa yang harus saya lakukan ketika saya mengajak seorang gadis menikah? Lalu dia mengatakan, setelah selesai mondok lah bang, tapi saya minta akadkan dulu. Apa yang harus saya lakukan ketika dia menolaknya? Karena dia minta, karena dia tak, intinya perempuan ini tak siap. Begitu banyak perempuan lain, kenapa mesti sama dia juga? Sekarang di akhir zaman kata Nabi, perbandingan laki-laki sama perempuan itu 1:50. 49 lagi yang perlu kau pinang. Kenapa mesti sama dia juga? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kalau kalian anak-anak muda, aku aja yang sudah tua, kurus, kering, hitam begini, cobalah tengok di komen-komen di Instagram yang followernya 7 juta itu.
Maksudnya yang belum follow lah. Tengoklah di YouTube itu apa komen mereka. Padahal saya ini udah tua, udah lewat 40. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. Apa komen mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang muda-muda, yang ganteng-ganteng ini, kenapa pula kalian takut? Jadi kalau ada perempuan tanya dia, Dek, aku tak mau pacaran-pacaran, aku takut dosa. Nanti aku ini silap. Aku ini bukan playboy cap tupai naik pokok kelapa, belobang semua pokok kelapa. Aku tahu kau punya harkat martabat. Aku ini niat baik. Sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa akan datang? Sudikah engkau menemani aku sampai ke pintu surga bersama Rasulullah? Kalau kata dia, I do. Do you marry me? I do. Tapi kalau kata dia, aku mau mondok dulu, mau ini. Wih, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kalau kau tak sanggup, nanti jadwal saya kemari ke Medan, kita pinang sama-sama, kita cari yang lain. Cuman kalau bisa jangan sama saya. Kalian kalau mau minang anak gadis, jangan kalian petentang-petenteng jalan sendiri. Ajak Pak dan Ramin, ajak Pak Kapolsek, ajak Pak Maghrib Parinduri. Jangan saya kalian ajak. Kalau saya kalian ajak, nanti saya yang diterimanya. Ada juga lagi. Badan Kemakmuran Masjid Istiqomah Jalan Amal Luhur nomor 92 Medan Helvetia, duit yang terkumpul 27 juta. Ini baru upil-upilnya aja ini. Ini baru ini baru receh-receh yang dibawa. Belum lagi yang transfer, belum lagi nanti yang sahur, belum lagi yang nanti malam. Insya Allah akan terkumpul selesai ini insya Allah. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah. Untuk segala niat yang baik-baik ini Ini zaman medsos nih ya. Jadi kita seringkali sekarang men-share video-video dakwah, video-video kebaikan. Nah ini berkaitan pengen saya sampaikan, kalau yang kita share kebaikan dan itu menambah semangat amal orang lain, kita dapat pahala bu. Bukan lagi riya, bukan, tapi niatnya menyampaikan kebaikan. Di WA kita pasang status, di Instagram kita pasang tuh tausiahnya, dakwahnya ya, dimanapun kita share. Kenapa? Ingin mengingatkan kepada orang lain untuk mendengar kebaikan tersebut, itu juga pahala. Ada yang muji, Masya Allah, yang di-share yang baik-baik mulu ya, Masya Allah, Tabarakallah. Kembalikan langsung pujiannya kepada Allah. Alhamdulillah walillah ilham. Jadi dipuji dalam hal apapun, kecantikan, popularitas, kebaikan, amal ibadah, balikinnya langsung sama Allah. Biar kita nggak kena penyakit, baik penyakit hati, penyakit jasmani ataupun yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu. Kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Kalau dia punya kekuasaan, kekuasaan akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya harta, hartanya akan dia pakai menolong agama Allah. Kalau dia punya jabatan, jabatannya akan dia pakai menolong agama Allah. Sesungguhnya harta dan jabatan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari ya Allah. Dalam mengungkit kebaikan, ini biasanya sifat perempuan.
perempuan ini makhluk yang mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Betul ya Bu ya? Suami punya salah, 20 tahun kemudian kita masih ingat. Masih mau tidur diungkit, mau makan diungkit, mau jalan-jalan lagi marah, lagi baik aja diungkit. Karena perempuan fitrahnya mudah maafin tapi sulit lupakan. Nah, hati-hati jangan sampai niat kita itu tadi pengen diakuin sama manusia, capek. Ibu kalau nyari pujian atau tujuannya pengen dapat tadi, sekali lagi validasi dari manusia, nggak akan kenyang. Kita berbuat baik pengen dipuji suami A, B, C, D dan lain sebagainya. Ketika suami nggak ngasih feedback, sakit hati kita. Kok saya melayani suami tapi suami tidak memberikan feedback yang terbaik buat saya? Oh, berarti dia niat jadi istri solihanya biar pengen dikasih uang belanja lebih sama suami, bukan karena lillahi ta'ala. Salat sunat taubat, salat sunat yang tidak terikat dengan waktu. Salat sunat duha pagi, salat sunat tahajud malam, salat sunat tahiyatul masjid awal masuk masjid, salat sunat wudu setelah wudu. Salat sunat taubat tidak terikat momen, tidak terikat waktu. Pagi, petang, siang, malam boleh. Tapi lebih afdal dilaksanakan di saat sepi sunyi di tengah malam. Saya sendiri melaksanakannya bangun malam. Pertama salat sunat wudu. Habis salat sunat wudu, salat sunat taubat. Habis salat sunat taubat, salat sunat tahajud. Habis salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Habis itu istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Tak lama setelah itu siap-siap sholat subuh. Karena saya biasanya melakukannya di ujung waktu, tidak di awal waktu malam, di ujung waktu. Kalau Pekanbaru sekarang subuh jam 5, jam 4 saya laksanakan. Karena saya kadang pulang jam 12, maka jam 4 bangun, mandi, bersih, fresh, segar. Terapi mandi malam ini bagus, segar badan kita, sehat. Kalau sudah witir sebelum tidur, jangan witir lagi. Kalau belum witir, tutup dengan witir. Habis itu baru berzikir, menunggu azan subuh. Baru saja muncul berita, saya lupa kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah ya. Jadi istrinya itu 8 tahun kerja di Saudi, jadi TKW. Dia pulang ke Indonesia. Pas pulang namanya suami istri 8 tahun nggak ketemu, ya otomatis suaminya ingin mendekati istrinya ya Bu ya. Tapi ketika suaminya mau mendekati, istrinya nggak mau. Apa kata istrinya? Kita udah 8 tahun nggak bersama, saling tidak memberikan nafkah batin. Saya mau tanya dulu sama pemuka agama, saya mau tanya dulu sama ustadz sekitar, kira-kira kita masih sah nggak jadi suami istri? Jangan deketin dulu kata istrinya. Tapi suaminya tidak mau menunggu. Dia memaksa istrinya sampai dibenturkan istrinya ke tembok kepalanya. Istrinya tetap menolak sampai ada kejelasan gitu hukumnya Bu ya, boleh atau tidak. Nah akhirnya mau nggak mau si istri nyekek suaminya. Nyata sampai meninggal. Di penjara istrinya sekarang. Ini apa permasalahannya? Permasalahannya adalah da'ar rajul ila firashihi. Suaminya ngajak untuk hubungan suami istri. Nah makanya hati-hati kalau kita nggak punya uzur syar'i, suami kita ngajak jangan ditolak. Tapi ustazah saya lelah banget, lelah. Namanya emak-emak seharian nyuci, nyetrika, ngurus anak. Suami kita nggak tahu waktu, ngajak hubungan. Tetap, kalau tidak sakit tidak boleh ditolak. Ya, kenapa tidak boleh ditolak? Dalam kitab ini disebutkan syarahannya. Karena takutnya kalau suami kita tolak untuk mengajak hubungan suami istri, itu suami kita bisa berzina dengan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, boleh jadi ketika suami kita memaksa kita untuk hubungan suami istri, itu dikarenakan suami melihat perempuan lain di luar sana. Makanya dia daripada berdosa, dia datangin istrinya, dia ingin menyalurkan hasratnya. Nah istri tidak boleh menolak. Kenapa? Karena ini lebih maslahat untuk mencegah mafsadat. Ya, jadi jalbul masalih muqaddamun ala. Jadi menarik maslahah itu lebih manfaat
daripada menolak mafsadat, daripada darul mafasid. Perempuan andai kata dia wafat, suaminya ridho terhadapnya, kata suaminya bilang, ya Allah, aku bersaksi istriku orang baik dan aku ridho dengan apa yang dia perbuat selama menjadi istriku. Ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Maka Allah masukkan istrinya ke dalam syurga sebab ridho dari suaminya. Tapi kalau ketika istrinya wafat, kata suaminya, aku nggak ridho ya Allah, istriku ini nggak pernah patuh, orang yang buruk, aku tidak ridho ya Allah. Apalagi kalau suaminya orang soleh. Beda kalau suaminya durhaka, maka tidak didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang jomblo, yang belum pada nikah, buru-buru dah nyari suami, ya, biar bisa dapat ridho dari suami. Nah, dalam jatuh cinta dan juga melihat lawan jenis, itu biasanya pandangan laki-laki dan perempuan sangat berbeda sekali. Apalagi ketika lawan jenis tersebut akan dijadikan seseorang yang nantinya akan menjadi pasangan hidupnya. Perempuan ketika dia jatuh cinta di usia muda, maka yang dia lihat adalah karena tampannya. Memasuki usia dewasa, dia tidak butuh tampan lagi, tapi butuh yang mapan. Dan kalau dia sudah masuk di usia tua, ternyata tampan dan mapan itu tidak berpengaruh. Hanya satu yang dia butuhkan, yaitu karena kesetiaan. Sedangkan laki-laki ketika dia jatuh cinta berbeda dengan perempuan. Saat usia muda, laki-laki jatuh cinta kepada perempuan atau suka terhadap perempuan itu karena cantiknya. Masuk usia dewasa juga karena cantiknya, dan saat usia tua pun tetap melihat perempuan itu karena cantiknya. Nah, ibu-ibu yang sekarang punya suami dan alhamdulillah sudah dipilih jadi istri oleh suami kita harus tetap aware dan juga perhatian terhadap kesehatan kulit kita, baik itu tubuh kita maupun kulit wajah kita sendiri. Jangan lupa untuk tetap perawatan agar bisa terlihat glowing di depan pasangan kita, yaitu suami kita sendiri. Nah, salah satu perawatan yang bisa digunakan oleh para muslimah di Indonesia adalah produk dari Queen Marwah. Nah, manfaat dari produk Queen Marwah Skincare ini banyak sekali teman-teman. Untuk natural soapnya, dia mengandung kolagen, propolis, palm oil, aloe vera, kefir dan minyak bulus yang bermanfaat untuk menutrisi, melembabkan kulit, mencerahkan kulit dan menyamarkan flek hitam, serta mencegah kulit berminyak dan mencerahkan wajah kita. Sedangkan produk dari face serum Queen Marwah ini bermanfaat untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit, menyamarkan garis halus dan kerutan, kulit wajah terasa halus, kencang, dan juga menutrisi serta meregenerasi sel kulit kita. Jangan lupa teman-teman untuk tetap merawat diri kita, gunakan serum dari Queen Marwah dan juga natural soapnya. Insya Allah mudah-mudahan pasangan kita akan terus selalu mencintai dan menyayangi kita. Yang paling utama bukan karena cantik wajah kita, tapi juga cantik hati kita. Jangan lewatkan video ini. Sebaik apapun kelakuan kita terhadap manusia, seikhlas apapun amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tetap akan memberikan cobaan dan ujian daripadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengkhabarkan kepada kita semua, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ini mengira, adakah manusia ini menyangka bahwa Allah membiarkan hambanya mengatakan, amanah, kami telah beriman kepadamu ya Allah, kami telah beriman kepada nabimu ya Allah, kami telah beriman kepada hari akhirmu ya Allah, wa hum la yuftanun. Apakah kalian tidak akan dicoba lagi, kata Allah? Apakah kalian tidak akan dicoba lagi, kata Allah? Maka Allah menjawab, tentu wahai hambaku, kata Allah, engkau akan senantiasa mendapatkan cobaan dan ujian daripadaku, kata Allah. Walaqad fatanal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Ketika kita hari ini mengikrarkan kepada Allah sebagai amanah, sebagai orang yang beriman, maka sama artinya kita sudah mendaftarkan diri kepada Allah sebagai hamba yang berhak menerima cobaan dan ujian daripadanya. Barakallahu fikum. Makanya menikah itu, kalau kata guru saya, adalah mencintai orang yang sama pada waktu yang lama. Betul ya Bu? Ke kamar mandi, muka dia lagi. Di WC, di dapur, muka dia lagi. Bosan. Tapi ternyata yang mempertahankan rumah tangga itu sekali lagi bukan mawaddah, rasa cinta, tetapi adalah rahmah dan amanah.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana suami istri ini bisa saling melengkapi? Yang satu punya kekurangan, suami punya kekurangan dilengkapi sama istri, istri punya kekurangan dilengkapi sama suami. Dalam banyaknya ayat Quran sudah dijelaskan dengan baik. Bahkan satu ayat yang sering kali kita dengar, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami istri jadi pakaian yang saling melindungi, melengkapi. Ada kekurangan dilengkapi, sudah lengkap makin dilengkapi lagi. Itu fungsi daripada pernikahan. Dan dari dulu saya ceramah memang begini, pakai peci, pakai top, pakai baju koko begini. Cuman bedanya kalau sekarang orang kenal, dulu banyak tak kenal. Dari UIN saya pulang jam 11.45. Hari Jumat mau khutbah Jumat di Masjid Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Jam 12.20 azan Jumat, jam 12 saya sudah duduk. 12 sudah duduk di depan. Lalu kemudian naiklah pengurus. Waktu Jumat sudah masuk, karena khotib kita hari ini Haji Abdul Somad LCMA belum juga datang, maka sayalah yang khutbah hari ini, kata pengurus. Padahal saya itu duduk dari jam 12 tadi. Selesai sholat Jumat, saya pun pulang. Sampai di depan Simpang 4 Mall SKA, dia pun menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz tak datang ke masjid kami hari ini? Saya jam 12 tadi udah duduk depan mimbar tuh, kata saya. Kenapa Ustaz tak ngaku? Saya ajarkan kalian ya pengurus, begini cara memanggil khotib. Khotib kita hari ini adalah Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan kedua, kalau 3 kali tak datang, baru kau naik. Jangan kau langsung naik. Aku ada di situ. Tak mungkin aku berdiri. Aku kok. Jadi kadang pengurus masjid ini mesti kita tahu. Iya kalau ustaz itu viral, kalau tidak. Undangan ceramah di Aliantan. Dari Pekanbaru ke Rokan Hulu, masjid sebelah kanan, turun ke bawah, ada namanya daerah Aliantan. Hujan, bawa kendaraan sendiri. Sampai di situ, datanglah panitia menjemput, bawa payung, diketuknya kaca itu. Saya buka, ditanyanya, ustadznya mana? Katanya. Kan tak mungkin saya bilang, ambo kok ustaz kan? Saya bilang, iya sebentar lagi turun. Saya matikan, saya masuk. Dari mana laki-laki mendapatkan ketenangan? Dari istrinya di rumah. Sabar bang, belum rezeki kita. Kalau sudah ditetapkan Allah untuk kita, yang di mulut harimau pun akan keluar untuk kita. Kalau memang bukan rezeki kita, yang di mulut kita pun melompat keluar di patok ayam. Tenang. Ketenangan datang dari seorang perempuan. Dalamnya lautan gak ada yang tahu, apalagi dalamnya hati manusia, gak ada yang bisa nebak. Lautan sampai Palung Mariana udah diselami. Tuh di ketinggian ini ada ini, di kedalaman ini ada binatang ini. Tapi dalamnya hati manusia, Bu, gak ada yang tahu. Siapa yang tahu coba? Gak ada yang tahu. Ibu duduk depan saya senyum, hatinya senyum apa enggak? Jangan-jangan dalam hatinya nih, ustazah lama bener ceramahnya sih katanya, dan lain sebagainya. Kan gak ada yang tahu, betul gak Bu? Secara zohir, secara fisik kita ngelihat oke, begini. Tapi dalam hati yang tahu cuman kita dan Allah. Makanya yang paling dalam bukan laut tapi hati manusia. Gak ada yang bisa baca kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya untuk mengkosongkan hati kita dari sifat ria dan pamrih. Ya Bu ya. Merenung sejenak. Keluarkah kalimat Allah dari mulut kita ketika kesusahan datang? Keluarkah kalimat Allah dari mulut kita ketika sumpah serapah datang? Atau dia hanya kata-kata yang bersemayam saat hati senang? Kalau kesenangan dan kesusahan membuat berbeda, pujian membuat melambung, caci maki membuat murung, sesungguhnya belumlah kita beramal mukhlishina lahuddin. Merenung sejenak, mengingatkan hati yang lupa, yang hampa, bahwa sampai masanya kata-kata itulah yang membuat kita bisa bersama dengan Allah. Allah. Allah.
Coba kalau kita lebih terbuka sama siapapun kita kenal, silahkan. Kenal itu kan boleh, ya. Cuman ada batas deket, akrab. Kita nggak bisa akrab sama semua orang, tapi kita harus kenal dengan semua orang. Kalau kita kenal, kita lebih mampu melihat kekurangan apa yang harus saya rubah dalam diri saya sendiri. Ya. Assalamualaikum Ustaz, coba terangkan perbezaan ahli sunnah dengan syiah. 5 aja. Ustaz ini tadi 5 aja. Beza kita dengan ahli sunnah dengan syiah 5. 1, syiah itu rukun imannya wajib beriman pada imam 12. Bila mati, bila meninggal Nabi digantikan Sayyidina Ali, Ali meninggal digantikan Sayyidina Al-Hasan, Hasan meninggal digantikan Sayyidina Al-Husain, Husain meninggal digantikan Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir meninggal digantikan Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh Musa Al-Kazim, Musa Kazim meninggal digantikan oleh Ali Ridha, sampailah kepada imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu masih hidup, sekarang bersembunyi di gua di Sirdab, Irak. Di pintu gua itu dipasang lilin-lilin bunga-bunga. Mereka panggil, hai imam, keluarlah imam. Kenapa engkau tak keluar-keluar juga? Keluar imam, keluar imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Apakah tuan puan percaya pada imam 12 ini? Kafir, halal darah. Itulah letak persimpangan kita dengan syiah. 2, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal mesti digantikan oleh Sayyidina Ali, maka sesiapa saja yang mengambil itu berarti dia kafir. Maka Abu Bakar dan Umar itu kafir. Maka ada doa khusus melaknat, namanya doa kasrus namain, doa untuk menghancurkan 2 berhala Quraisy. Allahumma al'anhuma, setiap sembahyang subuh dibaca, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar yang sudah merampas kekuasaan Ali. Sedangkan kita Ahlussunnah cinta kepada Ali dan cinta kepada Abu Bakar. Wa ala alihi wa ashabihi, keluarganya kita cinta. Saya cinta Hasan, saya cinta Husain, saya cinta Fatimah, saya cinta Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, saya cinta ahli bait. Tapi saya cinta juga kepada sahabat Nabi. Sedangkan mereka mengatakan semua sahabat Nabi kafir kecuali 3, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Lain daripada itu kafir. Maka mereka tak menerima riwayat Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kafir. Mereka tak menerima riwayat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kafir. Bila kita sebut Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, apa kata mereka? Laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang yang berkata Syiah itu saudara kita, dia kawan kita, kita beza-beza sikit aja, macam beza Maliki, Hanafi, Hanafi, Hambali. Oh macam tu ya, ya. Jadi kalau nanti engkau solat tarawih, engkau katakan Abu Bakar radhiyallahu an, dia di sebelah engkau mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Boleh engkau kata engkau kawanku, saudara? Engkau peka ke bodoh? 3, Quran yang sekarang tidak original, karena Quran yang sekarang itu adalah dibuat-buat oleh Utsman, Mushaf Utsmani. Utsman punya kerja, mereka bakar Quran yang original, mereka buat Quran baru. Sedangkan kita Ahlussunnah mengatakan Quran itu mutawatir. Apa makna mutawatir? Rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'u ma'al kadhib. Mereka tidak, kata mereka Quran yang asli Mushaf Fatimah. 4, mereka mengatakan nikah mut'ah adalah bagian dari akidah. Al-mut'atu aqidatuna, nikah mut'ah adalah akidah kami. Sesiapa yang tidak mau nikah mut'ah, maka berarti dia tidak. Nikah mut'ah itu bagaimana? Nikah bayar cukup limit waktu. Aku nikahi engkau dengan mahar 100 ringgit hingga pukul 5 petang nanti, tunai, sah. Nah, banyak yang nak kan. 6, dia ada taqiyah. Susah berdebat dengan Syiah sebab dia taqiyah. Taqiyah berlindung. Bila di sini banyak Ahlussunnah, awak Syiah ke? Tak, saya Sunni. Saya Sunni. Bila banyak di sini mulai 50-50, 50%, 50%, awak Sunni ke Syi'i? Saya Susi. Sunni Syi'i. Ingat, berhati-hati dengan Syiah.
Bagaimana dengan Wahabi, Ustaz? Adik-beradik je. Dia tak terima kalau bukan ustaz ulama dia. Ulama dia tak banyak. Bila tidak ulama dia, maka dia katakan pelaku bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Macam mana Abdul Somad? Abdul Somad ustaz ahli syubhat. UAS, ustaz ahli syubhat. Dia ejek-ejek saya. Dia ejek-ejek saya di internet. Ustaz tak marah? Tak. Kenapa Ustaz tak marah? Saya tak pernah baca komen. Ada sebagian saya baca. Sebagian saya baca. Oleh sebab itu maka ini dia tak boleh beza, menerima perbezaan. Asal beza dengan dia bid'ah. Beza sikit bid'ah. Padahal perbedaan ulama itu tak pernah Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i kerana kunut subuh. Tak pernah Imam Maliki membid'ahkan mazhab Syafi'i kerana basmalah jahar. Maka perbedaan ulama dalam masalah mazhab tidak serta-merta membuat kita boleh mengatakan bid'ah. Mereka terlalu mudah untuk membid'ah. Bid'ah. Dia lupa bahawa ketika engkau katakan saudaramu bid'ah sama dengan dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah. Itu artinya sama dengan neraka. Padahal Allah sudah siapkan surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Mereka tidak. Mereka berpahaman isi surga itu cuma 3 saja. Dia, guru dia, bini dia. Lain daripada itu masuk neraka jahanam semua. Na'udzubillah. Lalu bagaimana cara kita selamat? Tak lain tak bukan belajar, mengaji. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa?
antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal di bawah ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, bila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya, tapi subuh nggak bisa di jama, nggak bisa di qasar. Ya. Makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah, ya jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu, nggak bisa. Ya, maghrib masih bisa dijama dengan isya, isya dikosor dari 4 jadi 2. Maghrib nggak bisa dikosor karena 3 nggak mungkin jadi 1,5. Ya, zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, nggak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Duluki syamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di 2 jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan, ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Mana jabatan yang tinggi? Mana mobil yang mewah? Cuma ngantar ke pelataran parkir.
dimasukkan ke liang lahat. Yang masuk ke liang lahat cuma 3 orang. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki, dimasukkan ke bawah. Dibukakan kain pocongnya, hidungnya ditempelkan ke tanah. Setelah itu ditutup pakai papan, anaknya ngelompat ke atas, minta cangkol dengan skop. Mari kita injak makam bapak biar padat. Istrinya nangis di liang lahat. Jangan tinggalkan aku. Ternyata nangisnya hanya 5 menit. Setelah itu selesai pulang ke rumah, dia langsung menonton TikTok. Pindahlah Ahmad bin Isa al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad, bin Syihab, bin Yahya, bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang, tidak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti, Pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi, Pak. Catatan kakimu tidak ditulis malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai. Bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Saya seorang pemuda yang tengah berjuang menuntut ilmu, meraih impian. Saya jatuh hati pada seorang muslimah. Dan sadar kami memahami perasaan satu sama lain. So sweet. Tapi tidak pacaran. Apa namanya? Kami tidak pacaran sebelum itu menjadi halal. Ustadz, saat ini telah memberikan isyarat untuk segera menghalalkannya. Namun saya rasa bahwa saya harus mempersiapkan segalanya terlebih dulu untuk memastikan kesejahteraan demi masa depan. Apa yang baiknya saya lakukan, Pak Ustadz? Kerja, kerja, kerja. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Akhirat yang kau cari, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kakimu. Yang dicari ini sebenarnya apa? Dunia ini kalau dikejar macam menelan air garam, makin ditelan makin haus, makin ditelan makin terbakar. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, ada gunung, ada bukit, ada emas, apakah dia akan berkata cukup satu? Pasti dia akan minta tambah, tambah, tambah. Jangan pernah malu merasa salah, kerana malu di dunia hanya berhadapan sekejap saja, tapi malu di akhirat berapa lama kehidupan di akhirat. Di dunia ini kalaupun kita malu 10-20 tahun, selepas itu malu kita akan hilang karena kita mati. Tapi di akhirat kita tidak akan mati. Akhirat tak ada matinya lagi, karena mati hanya di dunia saja. Di akhirat kekal abadi, kekal abadi di surga, khalidina fiha abada, atau kekal abadi pula di neraka. Waquduhan nas wal hijarah, menjadi bahan bakarnya api neraka.
Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu dua. Nas manusia, hijarah batu-batu. Ada manusia yang kekal abadi dalam neraka karena dia akan menjadi kayu-kayunya neraka. Na'udzubillah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi. Ada gubuk di situ. Dipanggil Yahudi ini oleh Amr bin As. Saudara Yahudi, iya. Itu rumahmu ya? Iya. Sudah tahu belum? Belum. Ya memang saya belum kasih tahu. Begini, kamu bangun sembarangan saja, rumahmu kena jalur hijau itu. Lalu saya mau bangun masjid di situ. Ya tapi ada rumah saya, Pak. Sudahlah, rumahmu saya bayar, saya beli. Nggak mau, Pak. Rumah saya cuma itu-itunya. Saya bayar 2 kali lipat. Nggak mau, Pak. Nggak mau. Sudahlah, saya ganti rugi. Ya nggak mau, Pak. Namanya juga ganti rugi, Pak. Biar digantikan tetap rugi. Mangkel Amr bin As ini wong cilik kok bertingkah amat. Si amat aja nggak bertingkah. Panggil kamtib. Hei Gusur. Ditarik rumah Yahudi ini, ambrol, menitiskan air mata si Yahudi di sudut kehidupan. Begini wong cilik ini sudah jatuh tertimpa tangga. Rumah cuma sak gubuk-gubuknya diderek oleh petugas. Pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur, di atasnya kan masih ada khalifah Umar bin Khattab. Saya mau lapor ke pusat. Berangkat Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah, berhari-hari berjalan, sambil berpikir, ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah, apa pengaduan saya diterima? Wong saya rakyat kecil, lagian Yahudi, sementara yang menggusur saya ini gubernurnya sendiri. Terus dia berjalan sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari dia mulai cari-cari. Ada orang, ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma. Selamat siang, Pak. Siang. Saya mau numpang tanya, Pak. Tanya apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur? Iya. Pakaian kebesarannya apa, Pak? Sutra? Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak? Berapa peleton? Pengawalnya yatim, orang jompo, kelompok mustad'afin, orang-orang lemah, janda-janda tua. Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya orang-orang lemah, tidak berdaya. Kok begitu, Pak? Begitulah Umar bin Khattab. Orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan kamu. Jadi Bapak? Iya. Bapak? Iya. Saya Umar. Ada apa, Mas? Oh, yang datang dari Semarang waktu itu. Gini loh, Pak, saya mau menuntut keadilan. Keadilan kenapa? Gubernur Bapak Amr bin As itu, Pak, zalim. Kenapa dia? Gubuk saya main tarik saja, runtuh. Saya nggak punya rumah lagi, wong saya ini golongan makmur, cuma rumah sama sumur. Lalu untuk apa? Katanya dia mau bangun masjid di situ, Pak. Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh. Iya. Yahudi? Ya, Pak. Itu ada tempat sampah ya. Betul, Pak. Di situ banyak tulang unta. Coba kau cari satu tulang unta bawa ke sini. Bingung Yahudi. Pak, saya jauh-jauh dari Mesir ke sini ini mau cari keadilan. Kalau tulang unta di Mesir juga banyak, Pak.
Sudahlah, kau ambil saja tulang itu. Berangkat Yahudi penuh tanda tanya, ambil sebuah tulang unta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini diambil, Umar hunus pedangnya, dengan ujung pedang dibuat garis lurus di atas tulang unta itu. Rat. Selesai. Yahudi, iya Pak, sekarang kau kembali ke Mesir, serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin As. Makin bingung Yahudi. Jauh-jauh datang kemari kira mau dapat keadilan, cuma dapat tulang. Ya sudahlah, namanya wong cilik, berangkat dia pulang ke Mesir. Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur, ya lapor. Ada apa Yahudi? Saya dari pusat. Loh, kamu dari Madinah? Iya Pak. Ngapain sih kamu ke sana-sana? Nuntut keadilan. Kamu bertemu Khalifah? Ketemu Pak. Terus tulang. Ini loh Pak, salam dari beliau, tulang. Apa maksudnya? Aku nggak ngerti lah itu Pak. Yes, go Rene. Diambil tulang itu. Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang, gemetar badannya, keringat bercucuran. Kepala proyek dipanggil. Mas, ini proyek masjid batal. Gubuk Yahudi dirikan lagi. Loh Pak, kata kepala proyek, saya kan sudah menang tender Pak. Wes, gak ada urusan, sampean mau menang mau kalah tender, proyek batal. Itu gubuknya Yahudi dirikan lagi. Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang gemeter. Pak Gob, ya, sebenarnya apa yang terjadi? Apa-apa? Kamu sedikit-sedikit main pusat. Yang ngomong dulu toh. Ya kan awalnya saya sudah ngomong Pak, tapi gubuk saya tetap ditarik. Percuma ya saya ke pusat Pak. Saya dapat teguran keras dari Khalifah. Tahu kau apa artinya ini? Seolah beliau berkata, "Hei Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini." Kalau kau tidak lurus, kalau kau tidak berlaku adil, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Itu bahasa simbolik. Siapa yang gak gemeter? Kamu. Pusat. Wedus. Ya nenek corok kita. Oh Pak, kalau begitu Islam adil ya Pak? Adil. Jadi saya menang Pak? Menang kamu. Padahal saya Yahudi. Tapi menang ya? Menang. Pak sudahlah kalau begitu Pak. Bagaimana? Itu gubuk saya ambil saja Pak. Tanah-tanahnya sak gubuk-gubuknya Bapak ambil. Silahkan kalau mau dibangun masjid. Tidak cuma sekadar itu Pak. Mulai hari ini Bapak dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur. Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain, sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang, tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, malaikat maut di keningnya tertulis la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya semua orang yang tidak bertauhid pada saat dia mati, pas ngelihat kening malaikat maut, dia baca la ilaha.
Tapi kalau menyebut la ilaha illallah nggak perlu menggerakkan mulut. La ilaha. Kenapa? Karena saat sakratul maut itu berat. Maka ditulis saking inginnya Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Makanya ketika salat kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, saya ingin mati muslim. Besar ujian hidupmu, ada tempat yang lebih besar. Allahu Akbar. Susah hidupmu, payah hidupmu, ada tempat engkau mengadu. Jangan mengadu kepada kawan. Hari ini jadi kawan, besok berubah menjadi kawan juga insyaallah. Jangan mengadu kepada harta, harta akan binasa. Jangan mengadu kepada Facebook, apalagi kepada TikTok. Nanti semua orang akan komen. Hidup ini tak susah. Yang susah itu adalah memikirkan komen. Selamat sore Pak Ustaz. Ya, tak mau saya jawab. Selamat sore. Sore aja selamat. Malam nanti. Saya tak mau sih. Saya mau didoakan Assalamualaikum warahmatullah. Ini anak-anak muda pas saya datang, welcome Pak Ustaz. Apa kau bilang? Welcome. Tahu arti welcome? Keset kaki. Well bagus, come datang, welcome datangnya bagus, baliknya tak mau saya. Setelah sholat wajib sebaiknya berzikir dan berdoa dulu atau langsung pergi? Berzikir dulu. Ini banyak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Macam ayam. Habis zikirlah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini cepatlah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seminggu harus siap. Yang sedanglah subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu. Habis itu berdoa. Berdoa. Kau kenapa tak berdoa? Lain doa imam, lain doa aku Pak Ustaz. Imam minta hujan, aku tak mau. Kenapa gitu? Imam itu nanam sawit, dia nanam kota. Jangan, pokoknya apa didoakan imam? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiatan fil jasad. Amin. Wa ziyadatan fil ilmi. Amin. Wa barakatan fil rizqi. Amin. Wa taubatan qablal maut. Amin. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa itu begitu, dirayu Allah Ta'ala. Ini ada doa maut. Maut. Mana doa bentar-bentar. Bayangkan datang orang proposal ngadap Pak Bupati. Semen, kerikil, bata. Kami pengurus Masjid Darul Ihsan minta kerikil. Kalau tak ada batu bata pun jadi. Kalau tak ada batu bata, parah kali Pak Bupati. Dirayu Allah Ta'ala. Tapi doanya banyak panjang. Dulu acara di Pekanbaru, diundanglah Ustadz dari Jakarta. Dibuantainya berdoa 1 jam. Oke, pertama jamaah semangat. Ustadz doa pakai bahasa Arab apa pakai doa apa pakai bahasa Arab? Doa pakai bahasa kita. Doa pakai bahasa kita.
Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jakarta, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia kena zina, jangan sampai dia nanti ngambil uang di ATM, tiba-tiba ada yang menepuk bahunya, tatap mata saya. Jangan sampai dia kena pacaran, jangan sampai duitnya hilang, jangan sampai dia tambah, jangan sampai. Saya Pak Ustadz tak khusyuk kalau doa pakai bahasa Indonesia. Jadi pakai apa? Saya orang Jawa. Apa bahasa Jawa? Iki wes perang-perang dina kucune orang terus naruh ngatan. Ambon tak orang Jawa bu ya. Ambon orang awak. Aduh apa ya Pak? Iko banyak banan kami minta kena tamu ulun balaki yang kedua ulun bagina sampai acara ibro acara. Yang penting doa itu 4 saja yang bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sisanya bahasa Indonesia. Minta kepada Allah. Hanya saja kalau doanya sifatnya pribadi, ibu jangan kuat-kuat. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Nanti tanya kawan, sama siapa? Kalau sifatnya pribadi, ibu gerak-gerakkan aja dulu. Berdoa jangan terlalu detail. Ya Allah, ini mau menjual tanah di Pematang Lebak, 5 meter kali 30, sebelah kesempadan sama Pak Camat, di depan Pak Bupati, jalan lingkar, harga masih nego. Tak perlulah. Tapi jangan terlalu umum. Ini ada orang doa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Tenang, tenang. Ingat bahwasanya apapun yang terjadi semuanya dengan kehendak Allah. Dengan cara itu kamu akan bisa lebih mudah memaafkan kesalahan orang. Orang bikin apa aja kamu tahu. Ini adalah cara Allah untuk menguji kesabaran saya. Ini adalah sekolah-sekolah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pelajaran-pelajaran yang Allah berikan dalam kehidupan. Kalau semua orang baik semua kepadamu, bagaimana cara kamu belajar kesabaran? Kalau semua orang di atas muka bumi ini semuanya sayang semua sama kamu, dari mana kamu bisa belajar memaafkan? Kalau semua orang di atas muka bumi ini setuju semua sama kamu, sayang semua sama kamu, senang semua sama kamu, gimana caranya kamu bisa rindu sama surga? Kamu di dunia udah kayak ada di surga, semua orang senang semua, sayang semua, semua terjadi sesuai dengan yang kamu mau. Itu mah sifatnya surga. Tapi kalau sifatnya dunia udah pasti ada yang gak senang, ada yang benci, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang terluka, kan begitu sifatnya dunia. Teman-teman sekalian, hidup di dunia tidak pernah ideal untuk siapapun, karena dunia tempatnya ujian. Diuji buat naik kelas, diuji untuk nanti dibalas. Kapan dibalasnya? Saat ajal datang menjemputmu, sampai waktu yang tidak ada batas akhirnya, berakhir dengan surga ataukah neraka sebagai tempat kembali kita. Kita sekarang nih sedang masa-masanya menjalani ujian, maka pasti ada yang gak senang sama kita, pasti ada yang benci sama kita, pasti ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, itu udah pasti. Kamu harus berusaha berlapang dada dalam memaafkan kesalahan siapapun yang berbuat salah kepadamu. Ada suami yang main hati dengan perempuan lain, maafin. Berat banget tuh Ustazah yang satu itu. Kenapa mesti berat? Sehingga sekalian, suami berpaling hati dengan perempuan yang lain itu ujian buat dia juga. Ujian keimanan buat hatinya yang ternyata dia gagal. Kesian, orang gagal kamu malah benci. Dia tuh kalau main hati, apalagi sampai main, bukan cuman hati lagi, main perempuan beneran sama perempuan yang lain gitu, kamu gak diajaknya ikutan main,
Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu kan dia ngerjain dosa namanya. Orang lagi ngerjain dosa, kalau kamu sayang sama dia, dimohonkan ampun, didoain biar dosanya diampuni sama Allah. Bukan malah kamu yang gak bisa memaafkan. Jadi daripada tuh kamu sampai segitu dendamnya sama si perempuan itu, sebegitu bencinya sama suami kamu, lebih baik kamu dekatkan dirimu kepada Allah. Kamu tengadahkan tangan, kemudian bilang, ya Allah, ampunilah dosa suamiku, ampunilah dosa suamiku ya Allah. Jangan biarkan hatinya tertarik kepada yang haram. Ya Allah, jagalah kami semuanya agar dapat menjadi hamba-hambamu yang senantiasa mengerjakan hal-hal hanya yang Engkau perintahkan kepada kami. Gitu. Mati itu akan datang pada orang siap maupun tidak siap. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti akan datang. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian akan menangkap kamu walaupun kamu berada di dalam satu tempat yang kokoh. Mahasiswa, siapkan pertanyaannya. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Irma Josephine dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Terima kasih. Pak Anies, kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang. Kalau mahasiswa yang bertanya saya nggak begitu tenang nih Pak Anies. Udah bener Pak, begini Pak. Sudah seharusnya seperti ini. Ya, harus begini ya. Betul. Harus begini. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya. Di sini letak serunya kampus, Bu. Jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, dari namanya Septi ya. Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. Dua aspek. Aspek kesehatan
dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya. Nah, di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, tidak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 2,4, sesudah itu menjadi 1,6 karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Bantuan sosial yang 900.000 itu, 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima. Itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman. Kalau boleh Bung ke BEM dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah. Uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Jadi dibagi dua, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi beras, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara. Jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APBD kita 80 triliun, kontraksi, kehilangan kehilangan tinggal 48%, kehilangan 52%. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun, kehilangan 52%, pelan-pelan itu kembali.
Jadi bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Baik, terima kasih Pak Anies. Luar biasa sekali. Hadirin, kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya sesi diskusi serta tanya jawab antara panelis dengan pembicara. Ya. Kalau boleh sebelum akhiri saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para panelis, terima kasih Pak Dekan, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa. Kami sampaikan sedikit Pak, di kampus kita harus menjaga critical thinking, dan di kampus kita harus menjaga nyali untuk tetap bertanya secara kritis dengan siapapun di forum apapun. Jangan sampai nyali itu hilang, dan jangan pernah mandang ini personal. Bukan, semakin tajam pertanyaan maka merangsang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Kalau main baseball, mau dikasih softball, Anda nggak bisa hit home run. Anda harus terima lemparan bola yang keras, dari situ Anda baru bisa pukul yang hit dan home run. Jadi pertanyaan kritis, pertanyaan keras, justru itu yang dibutuhkan. Karena itulah yang akan membuat semua yang berada di ruangan ini dan ikut menyaksikan dari jauh terbuka. Itu pendapat kami ketika kami bertugas di Jakarta, dan itu pula yang saya sampaikan di sini, bahwa kita harus jaga kampus. Sama satu hal terakhir aja Prof. Di masyarakat banyak masalah kemiskinan, masalah ketimpangan. Kami menemukan komunitas kampus makin jarang menyentuh isu ini. Siapa yang menyentuh? Tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama itulah yang hadir mengangkat tema-tema kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan. Kampus jarang. Karena itu kami usul lebih banyak lagi mahasiswa dan dosen yang serius memfokuskan pada soal ketimpangan, soal kemiskinan, soal keterbelakangan. Karena itu hari ini yang sedang dibutuhkan juga oleh masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih. Ustadz, kalau ceramah gugup grogi enggak? As. Nampak tamu, awak tanamkan dalam diri awak bahwa tanah yang awak pijak kau tanah punya Allah. Betul? Yang awak tanamkan dalam diri awak bahwa langit yang di atasku langit. Ambo selalu nunjuk ke atasku. Kalau sodeh. Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang di atas itu adalah langit punya Allah Ta'ala. Betul? Awak tanamkan dalam diri awak bahwa yang ada di hadapan awak iko sodonyo adalah hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, itu dulu dibangun. Yang kupijak tanah Allah, yang menaungi aku langit Allah, yang kuhadapi ini hamba Allah, yang kusampaikan ini kalam Allah. Tolong kasih aku kekuatan ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu, yang enggak perlu baca jampi-jampi kat kang telinga bau si mulut tu songkang gitu, kunci-kunci Allah, kunci Muhammad. Apa lo baca-baca itu? Nah, jadi adik-adik, nanti kalau anda KKN, kalau kuliah kau kan ada KKN semester 7. KKN di mana? Di Simpang Kelayang. Ingat posan Ustaz Somad. Nang kupijak bumi Allah, yang di atas langit Allah, dan kuhadapi ku hamba Allah, bagi ambo kekuatannya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teorinya. Waktu praktek Tapi yang ambo sabui tadi dalam hati awak yang disabui. Tapi kalau sampai KKN tu ada bupati, ada camat, ada lurah, ada sabit pula. Yang kupijak bumi Allah, yang di atas langit Allah. Kau apa-apa sado, kau hamba Allah sado. Aku kau hamba Allah. Tentu bohongi Pak Kades. Apa?
dalam hati awak supaya jangan sampai awak grogi. Kalau tetap jo grogi, tarik nafas panjang. Tapi diombuikan balik. Jangan sampai yang digrogi tertahan. Ini kalau tahan keluar dari belakang. Gitu. Ustadz Somad yang saya muliakan, ini pertanyaannya bagi saya sangat besar maknanya. Seorang ibu hamil duluan, baru menikah. Bagaimana status anak tersebut? Perempuan yang hamil duluan, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dinikahkan, nikahnya sah. Nikahnya sah. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahba Az-Zuhaili dari Suriah, Damaskus. Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Jadi Pak Kua tak perlu nanya, ini berapa bulan? Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan saja. Aku nikah. Dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan apa tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku. Itu belum hamil tuh. Tapi kalau hei menantu. Ku nikahkan dengan tunai. Aku kesini lagi. Aku pijakkan aja mencongkok. Nah itu udah hamil tuh. Nah kalau sudah hamil dia, nikahnya sah. Nanti anak lahir tak usah diulang lagi. Sah. Yang jadi masalah, anak nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Pakai binnya siapa? Bin maknya. Bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah. Nah, kebetulan nama maknya Tilan. Bin Tilan lah. Dua, kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir, anaknya laki-laki. Lahir adiknya sudah itu perempuan. Adiknya perempuan. Mati ayahnya. Ustaz janganlah kasar kali mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah, si abang tadi tak bisa jadi wali. Karena hubungan mereka saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, bapak meninggal, si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 4, kebetulan anak pertama tadi anak gadis, cantik. Dipinang anak lajang. Pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali. Walinya wali hakim Pak Kua. Banyak sekarang yang ngotot, saya walinya. Oh tak bisa mas bro. Apa salah saya? Saya kan bapaknya. Tengok wajahnya kan mirip. Mirip tak bisa. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Bisa. Maka jaga anak gadis kita. Makanya kalau datang anak lajang, besok hari Jumat, habis hari Jumat hari Sabtu, hari Sabtu malam Ahad, anak lajang datang bawa motor. Pak, saya bawa anak gadisnya sebentar ya. Jangan. Ustaz Somad sudah ceramah, aku tak ingin anak ini makan. Sekarang banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Sekali tidak, jangan keluar. Melangkah kau dari rumah ini selangkah, tak kuakui kau anak dunia akhirat. Masuk dalam. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Apalah. Semangkok mie ayam lah pula harga anak gadis kau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu juga harus sepakat sama bapak. Kalau bapak sudah mengatakan tidak. Sebentar aja, tidak. Sekali tidak. Datang istri dari belakang. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang membuat anak ini rusak. Kalian pun yang lajang-lajang, ini pakai motor, udah dibawa, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembong masuk angin. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang ngidam muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka jaga kehormatan kalian adik-adikku, anak-anakku. Jaga. Tak ada harga kalian. Sekolah aja bagus-bagus. Yang lajang-lajang, yang kalian pacaran. Tak usah kalian pacaran. Emangnya Ustaz dulu tak pernah pacaran? 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kalau tak percaya tanya sama Ustaz Fadil. Tak pernah Ustaz kan?
Demi Allah, 4 tahun saya di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002 tak pernah pacaran. Kenapa? Tak dapat. Persaingan ketat.